Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga selawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, selamat datang, selamat datang, selamat datang pada kajian Ramadan virtual, Ramadan lil alamin selama bulan puasa Ramadan, yang diselenggarakan oleh ahli dosen Republik Indonesia. Tema yang diusung pada kali ini adalah jihad dalam perspektif akidah, tasawuf, dan hikmah. Bersama kita, Ibu dan Bapak, orang yang paling sibuk di Indonesia, telah hadir Bapak Profesor Dr. Haji Mashkuri Abdillah. Beliau adalah staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Bersama kita, beliau akan mengupas tuntas pandangan-pandangan akidah, tasawuf, dan hikmah dalam jihad. Kami persilakan yang terhormat Bapak Dr. Pupu Saiful Rahmat MPD untuk memandu acara ini. Dipersilakan. Mohon maaf Pak Pupu, belum terdengar suaranya. Masih di-unmute, Pak. Ya, sudah ya? Sudah, Halo, Prof. halo. Ya. Halo. Ya, silakan Pak Dr. Pupu. Terima kasih Bu Dr. Isah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu jalannya ceramah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Mas Abdillah, staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, pemirsa di tanah air yang berbahagia dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahul qawli ya fatahu ya alim. Alhamdulillah, di sore yang baik ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan limpahan rahmat ini, kita masih diberikan kenikmatan dalam bentuk iman, Islam, dan kesehatan. Dengan modal kesehatan ini, alhamdulillah, kita bisa melaksanakan kegiatan Ramadan lil alamin, yaitu kajian Islami di bulan Ramadan, yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Mashkuri Abdillah, staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan mengambil tema mengenai jihad dalam perspektif akidah, tasawuf, dan hikmah. Ini suatu tema yang sangat berat sekali bagi kita, apalagi hubungannya dengan tasawuf. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap, lebih jelas tentang bagaimana jihad dalam perspektif akidah, tasawuf, dan hikmah, tidak akan lama lagi kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Kiai kita ini. Hanya sebelumnya izinkanlah saya untuk menyampaikan
semacam kurikulum vitae-nya beliau, ya, tapi tidak akan dibacakan semua. So begitu banyaknya ini. Jadi kalau dibacakan semua memakan waktu yang cukup mungkin. Saya ingin sampaikan hal-hal yang penting-pentingnya saja. Nama Profesor Dr. Maskuti Abdillah MA, lahir Kendal tanggal 22 Desember 1958. Jadi usia beliau saat ini sudah 62 tahun. Ya. Beda 1 tahun di atas saya, Prof. Bidang ilmu, guru besar hukum di bidang fikih, siasah atau politik Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan, waduh banyak sekali nih jabatannya. Staf khusus Wakil Presiden, bidang umum, Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015 sampai 2019. Jadi saya membacakan dari yang saat ini saja ke belakang gitu ya. Kemudian Sekretaris Bidang Kehidupan Beragama Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia tahun 2008 sampai 2014. Ketua PBNU tahun 2006 sampai 2010 dan sebagainya begitu banyak. Mohon maaf, tidak dibacakan semua. Kemudian pendidikan beliau ini diawali dari Madrasah Sanawiyah MTS Pondok Pesantren Meranggen Demak tahun 1973. Ini lulusnya mungkin tahun 1973 ya. Kemudian Madrasah Aliyah Tebu Irong Jombang tahun 1976. Sarjana mudanya beliau diselesaikan di PTIQ Jakarta Indonesia ya, tahun 1981. Kemudian S1-nya beliau selesaikan di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga ya, di lembaga yang sama, di perguruan tinggi yang sama. Kemudian S3 beliau selesaikan di Hamburg University, Germany, yang diambil Islamic Studies at Department of Middle Eastern History and Culture, 1995. Kemudian postdoktoral, yaitu Bonn University Department of Oriental Studies, 1998, 1998. Kemudian visiting scholar atau postdoctoral program, yaitu di Boston University Department of Anthropology tahun 2002. Kemudian bukunya ini, saya hanya menyebutkan salah satunya saja ini, Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of Democracy. Ini tahun 1966 sampai 1993. Ya. Jadi kajiannya ini tentang tadi kaitannya dengan konsep demokrasi intelektual Muslim di Indonesia ya. Tahun 1966 sampai 1993. Jadi setelah Orde Baru ini. Kemudian diterbitkan di Hamburg Beta Verlag tahun 1996. Kemudian Islam dan Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap demokrasi. Ya. Kemudian Islam dan Dinamika Sosial Politik Indonesia. Ini terbitan Gramedia tahun 2015. Kemudian ada buku yang ditulis Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas, katanya. Ditulis tahun 2005, yaitu ditulis oleh beliau, Pak Profesor Dr. Maskuti Abdillah dan kawan-kawan ini. Kemudian kegiatan di forum internasional, waduh cukup banyak juga ini. Sebenarnya yang bisa saya bacakan. Revised Policy in the New Order Government Toward Islam and its Impact on Status of Islamic Law, Singapore. Mohon tidak baca kira ya. Ya, udah. Satu aja ya. Nah, ini. Jadi cukup banyak. Oke. Itu
mengenai biodata beliau yang cukup lengkap, ya menjadi inspirasi bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, untuk lebih menghemat waktu, baiklah, saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Mas Kuffi Abdillah untuk menyampaikan kajian mengenai jihad dalam perspektif akidah, tasawuf, dan hikmah. Tempat dan waktu saya sediakan, dan kepada Bapak saya persilahkan. Dipersilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan ADRI dan panitia kajian Ramadan, yang informasi saya terima adalah setiap sore hari ya. Dan juga saudara atau Pak moderator di sini atau pengantar atau pemandu acara ya, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah, karena sebagian teman-teman kita juga ada yang sudah meninggal dalam waktu 1 tahun ini dengan pandemi. Ini Pak Ketua ADRI-nya tidak ada ya ini ya. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya untuk ikut berbincang-bincang pada sore hari ini. Ini memang baru kemarin ya disampaikan pada saya, dan judulnya menarik sebenarnya ini, tetapi kalau bahasannya dari segi akidah, kemudian dari tasawuf, dari filsafat, ini sulit ya dalam waktu setengah jam atau 45 menit ini. Karena saya membahas, kebetulan insya Allah ada buku saya ya tentang Islam, agama kedamaian ya. Sekarang masih diproses di penerbit Kompas ya. Karena sebagian itu merupakan tulisan-tulisan saya di Kompas, jadi bisa diterima di sana. Itu cukup banyak membahas tentang persoalan jihad ini. Jadi kalau disampaikan hanya dalam waktu setengah jam itu agak sulit ya. Tapi saya tidak tahu ini biasanya pakai berbicara saja atau ada biasanya pakai apa namanya? PPT. PowerPoint ya. Saya nggak bukan Power, teman ada beberapa catatan sedikit ya, nanti bisa saya share karena saya baru sadar diinformasikan pada Pak Wahid, katanya Pak Wahid Maktub ya, katanya dia pakai PowerPoint ya. Jadi saya dalam setengah jam ini tidak bentuk PowerPoint tapi hanya dari makalah kemudian saya buat tetap di Word. Ya. Ini sedikit ya saya. Ini kalau kita melihat dari segi jihad ya, jihad itu mengandung pengertian yang khusus maupun yang umum. Yang khusus adalah pengertian jihad yang dikaitkan dengan jihad perang. Kalau kita melihat dalam kitab-kitab, terutama adalah kitab fikih, pengertian jihad itu adalah selalu perang terhadap orang-orang non-muslim. Ada juga yang perang terhadap muslim, itu terutama sekali disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi itu hanya itu saya mendapatkan kitab lama yang mengatakan jihad itu disampaikan kepada atau diarahkan kepada kelompok Islam sendiri yang dianggap musyrik ya. Itu hanya dia, yang lain tidak. Yang lain selalu mengatakan bahwa jihad itu adalah bentuk perang melawan non-muslim atau melawan orang kafir itu ya. Ini secara umum, secara khusus ya, dalam pandangan ulama. Tetapi dalam Al-Quran sebenarnya, jihad itu lebih luas ya. Tidak hanya dalam bentuk perang ya, atau pembiayaan perang, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta dan tenagamu atau jiwamu, tapi juga ada jihad dengan Al-Quran. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Itu kalau dalam Al-Quran ada kata-kata seperti itu artinya dengan Al-Quran. Itu masih ketika Nabi Muhammad di Mekah.
Jadi artinya yang dikatakan jihad dalam Al-Quran itu tidak hanya dalam bentuk perang, karena perintah perang itu hanya ketika Nabi Muhammad ada di Madinah. Sedangkan di Mekah itu tidak ada. Begitu juga ada misalnya afdhalul jihad kalimatu haqqin inda imamin jair. Jihad yang paling utama adalah ucapan yang benar di depan penguasa yang zalim. Itu juga jihad. Nah, karena sekarang itu jihad itu sudah banyak, itu lebih banyak diartikan untuk perang, maka sedikit saya akan menyampaikan yang terkait dengan persoalan perang ini. Jadi mungkin kalau dari sisi tasawufnya adalah nanti kaitan dengan jihadun nafsi. Jihadun nafsi itu adalah jihad untuk mengekang, ya, untuk mengekang hawa nafsu kita. Itu nanti kaitan dengan persoalan tasawuf. Oleh karena itu kita sebelum mengatakan perang, maka ada konsep damai. Jadi dalam Islam itu perang itu dikaitkan dengan persoalan damai. Begitu juga pada saat ini. Secara normatif dalam piagam PBB misalnya itu ada kata-kata perang dan ada kata-kata damai. Perang itu sebagai usaha untuk mewujudkan perdamaian. Oleh karena itu, di sini ada beberapa istilah atau prinsip ya yang disampaikan oleh para ulama. Al-aslu fil alaqah bainal Islam bainal muslimin wa ghairil muslimin as-silmu. Pada dasarnya hubungan antara muslim dan non-muslim itu adalah perdamaian. Tetapi ada juga ulama terutama pada masa lalu itu al-aslu fil alaqah bainan muslimin wa ghairihim al-qital. Pada dasarnya hubungan antara muslim dan non-muslim itu adalah hubungan perang. Nah ini. Jadi ada dua, karena memang pemahaman ini penting ya pada saat ini juga, di mana kelompok-kelompok tertentu itu masih menggunakan perang itu. Sementara mayoritas ulama dan saya juga seperti yang saya katakan tadi dalam buku saya itu adalah damai. Dan ini sejalan dengan asal kata Islam dari kata salimah, ini kita melihat di dalam PPT yang berarti selamat, aman, damai, karena agama ini membawa konsep keselamatan di dunia dan akhirat serta kedamaian dalam konteks hubungan sosial dan antar kelompok di dunia. Jadi itu salimah itu adalah selamat, damai. Islam juga berarti salama, yang berarti berserah diri. Itu menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ketika orang sudah menyatakan diri pada Islam, maka dia berserah diri kepada Allah bahwa hidup, ibadah, mati dan hidup dan mati itu adalah untuk Allah. Itu adalah milik Allah. Manusia tidak bisa menentukan kapan hidup, kapan matinya, begitu. Walaupun dalam hidup ini manusia diberikan kebebasan juga untuk memilih apa yang disebut dengan ikhtiar. Ini. Dengan salama ini maka manusia bisa mendapatkan kehidupan batin. Ini yang saya katakan tadi adalah konsep tasawuf ya. Ada dengan tasawuf itu orang bisa mendapatkan kehidupan batin ya. Walaupun ada perbedaan pendapat yang terkait dengan persoalan tarekat. Jadi Islam sendiri dalam bahasa yang lain itu adalah silmu assalam peace atau kedamaian. Saya menggunakan istilah kedamaian bukan perdamaian, karena kalau damai itu adalah kedamaian itu adalah peace, kalau perdamaian itu adalah peace building, itu adalah usaha-usaha untuk melakukan damai, itu adalah peace building. Ini kalau kita melihat, karena begitu besarnya perhatian Islam terhadap kedamaian ini, maka ada namanya tahiyyah atau greeting ya. Itu ucapan selamat. Jadi kata-kata ucapan selamat dari bahasa Indonesia itu adalah sebenarnya dari kata-kata Islam, Assalamualaikum, yang berarti kedamaian untuk Anda semua. Jadi selamat pagi, selamat sore, selamat malam itu adalah pengaruh dari bahasa Arab yang itu sama artinya dengan Islam. Jadi itu sudah artinya di Indonesia sudah sangat kuat ya dalam ini. Prinsip kedamaian ini sesuai dengan tema pada Ramadan pada ini adalah sesuai dengan Islam rahmatan lil alamin. Itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak memberikan atau tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang. Dan turunnya Al-Qur'an
ini adalah juga sebagai kasih sayang. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Aku menurunkan Al-Qur'an, di dalamnya adalah obat dan juga rahmat, artinya kasih sayang. Kita mencoba menerjemahkan apa kasih sayang itu. Ada dua macam kasih sayangnya yang risalah yang dibawa itu. Pertama adalah kasih sayang Allah kepada manusia, dan yang kedua adalah kasih sayang manusia kepada sesamanya. Kalau kasih sayang Allah kepada manusia itu disebutkan dalam ucapan yang setiap kali kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Kata-kata Rahman dan Rahim itu berasal dari kata yang sama, Rahimah. Tetapi mengandung pengertian yang agak berbeda. Rahman itu berarti, kalau di dalam tafsir Jalalain itu adalah Al-Mun'im bijalalin ni'am. Allah itu adalah orang yang memberikan nikmat dengan dalam bentuk nikmat yang besar, bijalalin ni'am. Jadi terutama itu adalah di dunia. Allah memberikan rahmat kepada umat manusia di dunia tanpa melihat agamanya, tanpa melihat sukunya. Semua orang yang ada di dunia itu mendapatkan kasih sayang dari Allah dalam bentuk Allah memberikan pedoman kepada umat manusia dalam bentuk kitab-kitab sucinya. Yang kedua, Allah mengutuskan para nabi. Ketiga, Allah memberikan rizki kepada umat manusia. Ini ya, dan ini yang bentuk kasih sayang pada, dan ini sesuai dengan sunnatullah. Jadi Allah menetapkan di dunia itu adalah hukum-hukum yang orang lain menyebutkan hukum alam atau sebab akibat, tetapi dalam Islam disebut dengan sunnatullah. Jadi kalau hukum yang terkait dengan misalnya berusaha, barang siapa yang berusaha maka akan berhasil. Siapa yang negara yang penduduknya adalah berpendidikan tinggi, maka dia bisa lebih maju daripada yang tidak. Itu Allah berikan baik kepada orang yang muslim maupun yang tidak muslim. Berbeda dengan kalau di akhirat, Ar-Rahim, Al-Mun'im, bitaqa'ikin ni'am. Allah memberikan kasih sayang, tetapi dengan kasih sayang tertentu. Hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dalam bentuk surga. Sementara orang-orang yang kafir itu diberikan pahala, bukan diberikan siksa. Nah, ini rahmat Allah di dunia. Kalau kita melihat itu bagaimana rahmat sesama manusia atau kasih sesama manusia itu adalah dalam bentuk bahwa hubungan antara manusia dengan sesamanya itu adalah lita'arufu, saling mengenal dan saling mengakui keberadaan masing-masing. Jadi oleh karena itu tidak tepat kalau kita melihat orang itu sebagai musuh sama sekali. Bahkan kemudian dikatakan juga dalam bentuk ada ukhuwah insaniyah, ada persaudaraan secara kemanusiaan, di mana satu sama lain itu adalah bersaudara, dan oleh karena itu saling bertolong-menolong. Nah, ini prinsip wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi kalau sekarang ada orang yang mempunyai prinsip permusuhan kepada orang lain atau terhadap orang lain, yang apalagi yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda warna kulit, nah, itu tidak sejalan dengan ajaran Islam rahmatul lil alamin ini. Karena adanya peperangan itu hanya dilakukan kalau itu memang dalam kondisi tertentu. Bagi Islam ini kemudian memunculkan jihad. Jihad yang berarti tadi bahwa itu adalah mencurahkan segala sesuatu untuk kepentingan Allah li'ila kalimatillah, yang secara khusus itu dalam bentuk peperangan, dan secara umum itu adalah apa saja itu termasuk jihad. Jadi ya, kalau jihad dengan harta benda kita untuk kita salurkan kepada perbuatan-perbuatan yang baik untuk membantu orang-orang yang memang memerlukan bantuan, itu adalah jihad. Kalau orang bisa menyampaikan ajaran-ajaran agama atau ajaran-ajaran ilmu apa saja yang bermanfaat kepada bagi umat manusia, itu adalah merupakan jihad juga. Jihad fil ilmi. Kalau orang bisa menciptakan suatu produk teknologi misalnya dan itu bermanfaat pada umat manusia, itu adalah jihad juga. Nah, ini pengertian juga. Asalkan itu disiniatkan sebagai bentuk pengabdian kepada umat manusia sesuai dengan ajaran Islam, itu menjadi pahala.
Jadi itu yang pengertian jihad itu mengandung pengertian yang lebih luas daripada hanya sekedar perang. Ini kalau kita, ini tadi yang saya katakan ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsha, ini wa untha wa ja'alnakum syu'uban, ini ya. Nah, bagaimana bentuk kedamaian itu yang terkait dengan Islam itu dengan adanya penghayatan atau penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jadi sejak awal Islam itu sudah menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Apa itu bentuk perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akar, perlindungan harta, perlindungan nasab, perlindungan kehormatan. Itu adalah setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan ini, dan perbuatan-perbuatan yang mengganggu terhadap masalah-masalah ini, 6 hal ini, maka itu dihadap sebagai pidana. Itu adalah perlindungan. Itu yang kemudian sekarang disebut dengan hukukul insan atau hak asasi manusia. Hanya memang di dalam Islam itu lebih menekankan kepada kewajiban daripada hak. Karena hak itu akan muncul apabila kewajiban itu sudah bisa dilaksanakan. Ini kalau kita melihat seperti itu. Nah, ini walaupun Islam itu mendukung kedamaian, tetapi Islam juga membenarkan perang dalam langkah sebagai langkah defensif ini untuk mempertahankan diri demi terwujudnya kedamaian. Nah, ini jadi Islam itu memperbolehkan perang itu sebagai langkah defensif, bukan sebagai langkah defensif. Jadi ini tidak sama dengan pemahaman-pemahaman misalnya ISIS atau Al-Qaeda yang menganggap orang lain yang berbeda faham atau berbeda agama itu sebagai musuh, oleh karena itu diperangi. Ini yang kita lihat, dan ini dan secara fisik dan itu memang yang pemahaman Al-Qaeda itu memang dipengaruhi oleh pemahaman Said Qutb dan Muhammad bin Abdul Wahab. Ini penting ya saya kira ini, karena kalau kita melihat asal-usulnya terjadinya kekerasan, misalnya terorisme itu dari mana? Itu adalah ketika para mujahidin di Afghanistan selesai perang Afghanistan dan menang ya, atas bantuan Amerika terutama sekali. Jadi pada para mujahidin Afghanistan itu dibantu oleh Amerika, diberikan senjata, diberikan pelatihan, diberikan biaya oleh Amerika karena berperang melawan Soviet. Dan itu memang waktu itu atas dukungan juga Rabithah Alam Islam dari resmi. Negara-negara Muslim yang lain juga mengirimkan secara resmi ya. Ini. Namun sebagian besar mereka itu adalah ternyata berfaham Salafi atau Ikhwan. Itu ya. Ini orang-orang yang bukan paham isu ternyata bukan paham Salafi atau berfaham Ikhwanul Muslimun, ternyata tidak tertarik untuk di sana. Nah, setelah selesai mereka bingung apa yang harus dilakukan, karena kemudian negara-negara yang mengutus itu ternyata juga sudah melupakan semuanya, bahkan juga Amerika juga sudah melupakan semuanya. Setelah mendapatkan kemenangan, maka kemudian mereka itu membuat sebuah organisasi namanya Al-Qaeda. Itu pada tahun 1988. Itu pimpinannya adalah Abdullah bin Azzam. Abdullah bin Azzam itu nulis tentang jihad. Nah, ternyata ada buku Tarbiyatul Jihad. Itu diterbitkan di Indonesia dan banyak diperjualbelikan di kampus, termasuk kampus-kampus umum negeri. Saya tidak usah menyebutkan kampusnya. Suatu ketika saya habis menguji doktor di sebuah kampus, kemudian sholat zuhur, saya kemudian datang ke toko buku di depan masjid. Ternyata buku-buku banyak sekali tentang jihad yang ditulis oleh Abdullah bin Azzam itu, yaitu pendiri Al-Qaeda. Saya langsung telepon kepada orang yang ketua pengurus masjid ya, yang kebetulan teman saya. Bagaimana mungkin sebuah perguruan tinggi negeri itu bisa memperbolehkan secara bebas jual beli buku atau menjual buku tentang jihad yang ditulis oleh pendiri Al-Qaeda. Langsung hari berikutnya langsung itu dibereskan, dirahsia, dan semoga tidak ada lagi. Perkiraan saya masih banyak beberapa kampus
yang menjual ini saya kira penting bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengajar, coba dicek apakah di sana ada buku-buku yang ditulis oleh Abdullah bin Azzam tentang jihad. Itu adalah jihad menurut versi ISIS maupun menurut versi Al-Qaeda. Al-Qaeda itu yang pertama sekali, kemudian ISIS itu adalah pecahan. Karena Abu Bakar al-Baghdadi itu adalah tadinya sebagai pimpinan ISIS Al-Qaeda cabang Irak, tapi ketika pada tahun 2014 memisahkan diri dengan nama ISIS dengan wilayah tertentu karena alasannya Al-Qaeda itu tidak mempunyai wilayah jihad di mana begitu ya, hanya disebutkan global jihad. Oleh karena itu Abu Bakar al-Baghdadi punya inisiatif jihadnya itu adalah ada di Irak dan Sam. Sam itu adalah meliputi negara Syria, Lebanon, Yordan dan Palestina. Yang jelas dengan demikian nanti akan mempunyai tujuan untuk membuat sebuah Islamic State di negara itu. Nah, ini asal usulnya gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa itu dipengaruhi oleh ideologi atau faham yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan sekaligus juga Muhammad yang Said Qutb. Jadi di dalam Ikhwan Muslimun itu ada dua faksi ya. Ada faksi ekstrim Said Qutb dan ada faksi yang tidak ekstrim ya, yang cukup moderat itu faksi jihad, faksi tarbiyah atau faksi Hudaybiyah. Ini. Jadi kenapa ada orang misalnya itu terkait dengan persoalan Wahabi, itu sebenarnya bukan Wahabi tapi juga Qutbi. Jadi dua-duanya, karena kalau hanya Wahabi saja tidak ya, walaupun di dalam bukunya itu bisa melihat misalnya bukunya Muhammad bin Abdul Wahab tentang Risalatul Tauhid atau Resang Majmu'atul Mu'allafat atau buku namanya Kashful Syubhat, itu semua menyampaikan adanya adanya faham takfiri dan jihadi. Takfir itu apa artinya? Artinya orang-orang yang dianggap melakukan syirik atau dianggap melakukan syirik. Jadi kalau melakukan syirik itu misalnya menyembah patung, menyembah batu itu adalah syirik, atau dianggap syirik misalnya orang tawasul, misalnya orang wasilah, misalnya ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana mat, itu sudah syirik. Dan itu menurut Muhammad bin Abdul Wahab dalam bukunya tadi itu halal darah, itu kafir dan halal darahnya. Jadi itu dari situ ya. Dan wajib bagi orang muslim yang tidak syirik, yang tidak dianggap syirik, yang mengikuti pendapat mereka untuk melakukan jihad. Jadi jihad dalam perspektif Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah jihad terhadap orang muslim yang dianggap melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Nah, tadi ya, ketika para ulama pada umumnya itu menganggap jihad itu adalah sebagai perang melawan muslim, non-muslim atau perang kafir, maka Muhammad bin Abdul Wahab itu menekankan bahwa jihad perang itu adalah melawan orang muslim sendiri yang melakukan syirik, yang itu tidak ada dalam Qur'annya. Jadi ini menjadi menarik karena bagaimana ini adalah faham yang mengklaim back to sunnah, ar-ruju' ila sunnah wal hadis ya, ar-ruju' ila al-Qur'an wal hadis, tetapi ternyata dalam masalah yang sangat mendasar ini dan sangat mempengaruhi kehidupan itu ternyata tidak menggunakan dasar Al-Qur'an maupun hadis, tapi hanya menggunakan rasio. Jadi rasionya atau rakyunya atau mungkin kias atau mungkin takwil juga bisa, itu menyamakan orang-orang yang berbuat syirik atau dianggap syirik tadi adalah sebagai orang musyrik. Sehingga tadi berlaku waqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, ini yang ada di dalam ini, yang dalilnya ini dalil yang dipakai adalah ini. Itu dalam faham salafi disebut dengan prinsip ada al-wala wal bara', ini adalah bara' dari at-taubah yang awal itu adalah bara'atun minallahi wa rasulihi alladziina ahadtum minal musyrikin. Kemudian yang kelima itu faidan salahal asyhur faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka dan tangkaplah mereka. Ini kalau ini dikemukakan juga oleh orang yang dulu disebut dengan mujahidin. Kebetulan saya juga pernah berdialog dengan mereka ya, mantan-mantan itu, dan mereka mengungkapkan ini. Ini kan kita diperintahkan oleh Allah untuk membunuh orang-orang musyrikin dimanapun kita berada.
Jadi kalau membunuh orang orang non muslim, musyrikin dianggap musyrik. Itu ya perintah Al-Qur'an. Ini ya. Nah, ini adalah kalau pemahaman Al-Qur'an itu secara harfiah. Jadi kenapa sering dikatakan bahwa pemahaman mereka itu tekstual ini misal antara lain. Nah, tanpa melihat konteksnya apa. Baik konteks ayatnya maupun konteks latar belakang konteks sosialnya pada waktu itu, asbabun nuzulnya. Nah, asbabun nuzulnya ini kan terkait dengan peristiwa Mekah ya, penaklukan Mekah pada tahun 8 ya. Allah sudah murka kepada kaum musyrikin Mekah. Ayat ini hanya untuk kaum musyrikin Mekah, bukan untuk orang Yahudi dan bukan pula untuk orang Nasrani dan bukan pula untuk orang musyrik di luar Mekah yang sudah berulang kali menyerang Nabi dan bahkan selalu melanggar perjanjian ini. Jadi sudah melakukan perjanjian, misalnya perjanjian Hudaybiyah, Nabi sudah mau kembali ke Madinah, tidak jadi haji karena karena perjanjian ini. Tapi ternyata hari berikutnya, bulan berikutnya orang Muslim ada yang dibunuh oleh orang-orang musyrik ini. Jadi itu artinya apa? Itu artinya perang yang ada di sini pun itu adalah perang yang bersifat defensif, bukan ofensif. Begitu juga ini yang dikemukakan juga oleh orang oleh kelompok-kelompok itu ya, termasuk yang secara langsung disampaikan oleh mantan-mantan itu ya kepada saya, mantan-mantan mujahidin yang teroris itu, yang kita menganggap teroris. Itu bagaimana Pak dengan ini perintah ini? Ini adalah qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallah wa la yadinuna til haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata ayyatun saghirun. Ini kalau lihat perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharapkan apa yang telah diharamkan dan tidak beragama dengan agama yang benar, sampai mereka berjizyah. Kalau melihat lahiriah ini Imam Samudra juga berdalil di sini dalam bukunya itu ya, itu kita akan menjadikan agama Islam itu menjadi agama yang ofensif, yang keras, yang agama yang suka perang. Nah ini kalau memahami secara harfiah. Tetapi kalau itu melihat nuzul, ini ya, itu justru defensif. Jadi bukan defensif, bukan ofensif, tidak menunjukkan di atas, menunjukkan perang. Tetapi kalau yang perhatikan latar belakang, ayat tersebut sama sekali tidak menunjukkan perang secara ofensif, tetapi defensif. Itu adalah defensif. Itu ya. Konteks ayat ini adalah terkait dengan peristiwa Tabuk pada tahun 9 Hijriah. Ketidakberhasilan pasukan Bizantium mengalahkan tentara Islam pada perang tahun ke-6 ya, perang Mu'tah, memicu kemarahan Kaisar Heraklius yang kemudian ingin menyerang kembali Nabi Muhammad dan kaum muslimin dengan persiapkan pengiriman tentara berjumlah 2.000 orang, 200.000 untuk menyerang Madinah. Ini jadi sudah berjalan, sudah bergerak menuju ke Madinah, sudah sampai Irak, sudah semakin Damaskus, maka kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad tidak berada di Madinah tapi menuju ke mereka. Jadi defensif kalau di Madinah itu nanti akan menghancurkan, tapi disuruh menyerang mereka juga itu di Tabuk ya. Tetapi sebelum sampai Tabuk ternyata tentara Heraklius itu membatalkan karena takut pada kekuatan kekuatan tentara yang dipersiapkan oleh Nabi Muhammad. Jadi ini artinya ayat ini bukan ofensif tapi defensif. Halo, Bapak punya waktu 5 menit lagi, Pak. Ya, terima kasih. Nah, ini sekali lagi bahwa di dalam Islam itu yang namanya perang, jihad perang itu adalah defensif. Karena di dalam Islam itu memang ada prinsip namanya prinsip reciprocal. Reciprocal itu artinya prinsip yang saling reciprocal begitulah ya. Jadi hubungan antara muslim dan muslim itu tergantung kepada bagaimana pihak muslim non muslim terhadap muslim. Ini sesuai dengan Al-Qur'an, jika mereka condong ke perdamaian maka condonglah kamu kepada perdamaian. Wa in janahu lis-silmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Apabila mereka cenderung kepada damai, maka kamu harus damai juga. Jadi artinya dalam kondisi yang damai, kita orang Muslim tidak boleh menyerang pada orang yang
non-Muslim. Itu di sini reciprocal. Ini sama dengan hukum internasional pada saat ini. Jadi reciprocal misalnya kalau di satu negara itu misalnya kedutaan besarnya ditarik, maka ini langsung ada tarik. Kemudian ini reciprocal. Kalau ini ada hubungan yang hubungan yang baik misalnya dalam pendidikan, dalam kerjasama pendidikan, maka itu adalah kerjasama pendidikan, itu reciprocal. Dan itu adalah ajaran Islam, sehingga memang tidak ada yang namanya itu adalah hubungan hubungan yang bersifat menyerang itu. Para ulama juga menyatakan bahwa terutama misalnya Said Ramadan katanya, kalau di dalam Al-Qur'an itu ada kata-kata waqatilu fisabilillah, itu memang ini ada kata-kata waqatilu fisabilillah waqatilunakum, perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Jadi hanya perang terhadap kelompok-kelompok yang memerangi kamu. Itu artinya adalah offensive, defensive bukan offensive. Ini saya kira yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi kalau kita misalnya mendengar atau termasuk juga syiddah wal kufar rahmah bainahum, bahwa hubungan muslim dan muslim itu adalah keras, itu tidak melihat dari sisi sejarahnya atau sejarah turunnya Al-Qur'an itu. Karena turunnya Al-Qur'an itu adalah perang Hudaybiyah, dan itu hanya sifat Umar dan beberapa orang, bukan sifat Nabi. Jadi sifat Nabi adalah tetap menghargai sesama orang, ya, walaupun selama mereka tidak melakukan suatu permusuhan atau penyerangan, maka kita juga harus berbuat baik kepada kelompok-kelompok non-Muslim. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu jelasnya bagi kita tentang jihad ini. Tadi memang belum ada penjelasan lainnya kaitannya dengan sesuai dengan ini ya, dengan judul kaitannya dengan akidah tasawuf dan hikmah, karena memang pembahasan jihad pun begitu banyaknya. Tapi walaupun bagaimanapun ini sangat menginspirasi kita semua bahwa itulah sebenarnya jihad yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an itu. Maka kalau kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an, kita harus memahami juga mengenai asbabun nuzulnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Untuk tanya jawab ini dipersilahkan kepada hadirin kepada Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan virtual ini untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan, yang ingin ditanggapi tentang jihad dalam perspektif akidah, tasawuf, dan hikmah ini, silahkan langsung dipertanyakan melalui pemandu acara ini, yaitu saya. Ada tidak Bapak dan Ibu? Halo? Saya lihat di chat. Nah, ini saya lihat belum ada pertanyaan. Kita ada di ruang chat Pak Pupu di atas. Di atas ya, makanya ya, ada saya pertanyaan. ke atas. Oke. Ada chat ya? Ada chat ya. Begini, saya bacakan ya, Pak Kiai. Bapak moderator dan Bapak narasumber yang mulia, alhamdulillah sungguh menarik kajian hari ini. Mohon izin untuk bertanya, mengapa ya kata jihad seringkali fobia jika didengar oleh pihak kekuasaan atau orang yang sedang berkuasa? Padahal jihad itu bermakna perjuangan damai dan indah. Mohon pencerahannya. Nah, silakan Pak Kiai untuk dijawab pertanyaan itu. Iya, karena salah itu kata jihad kemudian disalahartikan ya oleh kelompok-kelompok, terutama sekali adalah yang awalnya adalah dari Al-Qaeda dan ISIS. Dan kelompok-kelompok di Indonesia itu ada yang linknya ke Al-Qaeda seperti JI ya, Jamaah Islamiyah. Dan ada kalanya yang linknya ke ISIS.
misalnya Jamaah Ansor Daulah. Itu adalah ke ISIS dia. Jadi walaupun tadinya adalah sama, tapi agak berbeda-beda juga itu di dalam pelaksanaannya. Dan itu bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia, termasuk di dunia Muslim. Atas jihad yang mereka pahami, yang ofensif tadi. Dan atas nama jihad seperti itu, maka kemudian banyak sekali yang korbannya di dunia ini. Jadi kalau kita melihat laporan misalnya dari ada namanya One Data itu dari di Amerika adanya itu setiap tahun itu rata-rata orang yang terbunuh karena terorisme, terutama sekali yang atas nama agama itu ya, mayoritas adalah atas nama agama. Tidak semua atas nama agama, tapi juga atas nama ideologi, tapi mayoritas adalah atas nama agama karena mayoritas terjadi di dunia Islam. Itu rata-rata sekitar 22 sejak tahun 2015 sampai sekarang itu 22.000. Itu 90% korbannya itu adalah Muslim. Jadi ya aneh juga ya. Itu korbannya adalah Muslim. Kemudian menyebutkan di Amerika itu rata-rata sejak tahun 15 setiap tahun itu sekitar 50 orang yang menjadi korban atau 50 orang peristiwa kekerasan. Tetapi hanya 2 kali dilakukan oleh Muslim. Yang umumnya adalah kekerasan dilakukan oleh kelompok leftis maupun right wing gitu ya. Itu. Jadi tapi kan tidak banyak. Yang paling banyak itu adalah di negara-negara Muslim korbannya itu. Apakah itu terutama dia adalah di Syria, di Irak, di Yaman, kemudian di Libya dan termasuk juga di Indonesia. Itu kalau kita lihat dari 90% berarti ada 18.000 orang. Nah, itu atas nama jihad. Oleh karena itu, karena penggunaan jihad yang seperti itu, maka kemudian ya menjadi kebiasaan, wah jihad itu adalah seperti itu. Seperti itu. Jihad itu adalah peperangan begitu ya. Karena ini juga menjadi bahasa biasa kalau kita biasa mencarinya paralon misalnya. Karena orang waktu itu sebuah produk misalnya itu, sebuah merek, tapi karena seringnya orang mengatakan paralon, maka orang kemudian mengatakan bahwa yang seperti itu pun itu dianggap paralon begitu ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi karena penggunaan nama itu kemudian seolah-olah ketika kita mengatakan jihad itu adalah kata jihad itu untuk perang. Dan itu memang tidak memang di dalam kitab-kitab juga seperti itu. Walaupun tadi saya katakan bahwa jihad itu mengandung pengertian banyak, tapi lebih banyak jihad secara khusus. Jadi tidak banyak orang mengatakan saya ini akan berjihad untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Tidak, kita mengatakan dakwah atau amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga kata jihad itu memang seolah-olah menjadi negatif. Walaupun itu sebenarnya kalau itu ditempatkan secara proporsional seperti jihadnya orang Palestina misalnya atau jihadnya orang dulu ya orang di Afghanistan itu adalah jihad yang syar'i, bukan jihad yang membabi buta yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu. Itu ya. Jadi kita mencoba juga untuk menjelaskan arti jihad yang sebenarnya dari berbagai cara ya. Termasuk ada penerbitan buku atau misalnya di dalam media juga begitu ya. Tapi ketika kita mengatakan seperti itu maka muncul terorisme atas nama jihad dan itu hampir setiap bulan terjadi di dunia termasuk di dunia muslimnya. Nah, ini persoalan yang kita hadapi saat ini. Silakan. Ya, oke, itulah jawabannya kepada penanya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua Pak Kiai ini. Beliau menyampaikan ini Pak Dr. H. Linyan. Beliau menyampaikan begini. Bagaimana jihad pada masa Khalifah Rasyidin, Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in, dan Da'ul Umayyah? Nah, itu yang ditanyakan oleh Pak Dr. Haji Linyan ini. Silakan Pak Kiai. Ya, pada zaman Nabi Muhammad itu seperti tadi saya katakan ya, ayat Quran maupun hadis semuanya adalah defensif. Kemudian setelah Nabi Muhammad wafat diteruskan oleh Abu Bakar dan Umar
Utsman dan Ali, itu banyak kajian-kajian juga, termasuk orientalis, mengatakan bahwa agama Islam itu disiarkan dengan Quran dan pedang. Quran di tangan kanan, pedang di tangan kiri. Itu pernah mendengar ya? Artinya itu adalah dengan kekerasan, penaklukan-penaklukan dengan kekerasan. Tapi kita harus melihat tadi, bagaimana konteks sosial pada saat itu. Jadi dengan setelah Nabi Muhammad wafat, itu memang ada dakwah-dakwah ke luar negeri, termasuk yang dilakukan oleh para pedagang. Jadi hubungan antara Mekah ke Syam, ya Syria sekarang ini, Damaskus, dari Mekah, Madinah ke Damaskus, itu memang sejak sebelum Nabi Muhammad itu sudah dilakukan. Sejak Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad itu sudah dilakukan ya. Rihlatas Syita was Shaif itu sudah dilakukan itu. Kalau musim panas dan musim menuju ke selatan, menuju ke utara, kalau musim panas menuju ke selatan, itu sudah dilakukan. Nah, itu juga dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi setelah Nabi Muhammad wafat. Dan setiap kali dia mampir, para sahabat itu menyampaikan dakwah kepada penduduk asli. Tetapi ini kemudian mendapat tantangan dari dua kekuatan. Dua kekuatan itu adalah Kisra wa Kaisar, atau Kisra wa Kaisar. Kisra itu adalah pemerintahan Sasaniyah di Persia, sementara Kaisar itu adalah pemerintahan Bizantium atau Romawi Timur, yang ada sekarang itu adalah di Tripoli itu, di Istanbul. Di Istanbul itu ibu kota negara Bizantium. Oleh karena itu kalau kita melihat misalnya masjid di sana itu ada Hagia Sophia, itu adalah peninggalan mereka. Itu dibangun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Itu kemudian banyak sekali orang-orang Muslim itu yang mendapat hambatan-hambatan ketika dalam perjalanan. Jadi dalam perdagangan biasa saja itu mendapat hambatan. Diserang oleh orang-orang itu. Wah ini orang Muslim, itu pengikut Nabi Muhammad, itu harus diserang. Nah, maka kemudian Abu Bakar memerintahkannya, ya tentu saja itu hasil musyawarah wa amrum syura bainahum, memerintahkan agar pergi keluar itu sambil membawa alat-alat perang untuk berdagang dan sekaligus adalah untuk berdakwah. Kalau mereka menyerang duluan ya diserang, tetapi kalau tidak. Ini ya, jadi itu harus clear. Yang menarik adalah ketika membebaskan Baitul Maqdis pada zaman Nabi Khalifah Umar, itu karena tidak menyerang, tidak ada satupun yang menjadi korban. Ya sudah, menyerang, masuk saja Baitul Maqdis, dan kemudian dilakukan perdamaian antara pada waktu itu pimpinan gereja Katolik ya, pada gereja Kristen pada waktu itu meminta kepada yang itu ada yang menaklukkan itu, misalnya ada Khalid bin Walid dan teman-teman, lupa saya pastinya itu, meminta agar Umar didatangkan ke Baitul Maqdis. Padahal perjalanan ke sana itu memerlukan sampai 3 hari ya. Umar mau untuk melakukan perdamaian yang disebut dengan perdamaian Ailiyah, inter Ailiyah, atau Mu'ahadah Ailiyah. Atau itu menarik sekali, termasuk bagi orang yang mengkaji. Saya dulu ketika belajar di Jerman dulu, itu menjadi topik bahasan tersendiri. Isinya adalah memberikan kebebasan kepada kaum Kristen untuk tetap beribadah di masjid itu, di di Baitul Maqdis itu, karena itu bangunan sudah lama. Begitu juga orang-orang Yahudi pada waktu Umar bin Khattab datang ke situ, itu sudah dilarang untuk melakukan beribadah menurut agama Yahudi. Jadi Yahudi tidak diperbolehkan karena dianggap Yahudi waktu itu dimusuhi oleh orang-orang penduduk Baitul Maqdis, penduduk Yerusalem, karena orang Yahudi dianggap telah membunuh Yesus. Jadi tidak boleh. Tapi begitu Umar datang ke situ, itu membuat perjanjian, itu di dalam perjanjiannya
itu disebutkan bahwa orang-orang Yahudi pun itu dipersilakan untuk menggunakan tempat itu. Nah, ini dikaji menarik sekali karena itu adalah perjanjian pertama kali di dunia yang sangat progresif. Memberikan kebebasan kepada agama lain untuk beribadah, bahkan yang orang lain yang tadinya tidak boleh beribadah juga diperbolehkan. Sehingga itu menarik. Sehingga ada juga orang-orang atau sarjana-sarjana di Barat yang meragukan apakah benar bahwa itu adalah dari Umar. Itu barangkali adalah merupakan ciptaan-ciptaan baru itu yang untuk menunjukkan Islam itu adalah agama damai. Tapi sudah jelas karena itu ada dalam Sirah Hisham, Sirah ada Sirah Nabawiyah. Itu yang jelas itu adalah otentik. Sirah itu bukunya itu. Pak Kiai, tampaknya ini waktu mau hampir habis, sedangkan jadi itulah yang maksudnya bahwa itu sama sekali bukan merupakan suatu penjajahan, akan tetapi itu adalah penaklukan atau pembebasan penaklukan, sehingga orang-orang di sana lebih senang di bawah Umar daripada di bawah Utsman. Oke, saya kira demikian ya. Ya, ini belum sampai kepada perspektif tasawuf ini kepada teman-teman yang mengajukan pertanyaan, ini saya lihat di chat ini cukup banyak. Cuman ini waktunya kita dibatasi oleh waktu. Tampaknya mesti ada waktu khusus untuk membahas kajian mengenai jihad ini. Ini menarik sekali. Hanya intinya tadi Pak Kiai telah menyampaikan bahwa yang namanya jihad ini itu ada dua hal dalam pengertian khusus dan pengertian umum. Dalam pengertian umum itu begitu banyaknya kaitannya dengan jihad dalam berbagai hal untuk kemaslahatan umat tentunya. Saya tidak akan menyimpulkan sebab tadi telah begitu jelas disampaikan oleh Pak Kiai kita. Mudah-mudahan Pak Kiai dalam kesempatan yang lain, kalau mudah-mudahan ada waktu lagi untuk menyampaikan kajian seperti ini. Ini tampaknya kajian tentang jihad ini cukup banyak pertanyaan, hanya kita tidak bisa menanggapinya karena berhubung waktu sudah habis. Terima kasih kepada Pak Kiai Profesor Dr. Mas Lutfi Abdillah, staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah menyampaikan tausiahnya, pencerahannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah akan membalasnya dengan ladang amal yang bisa Pak Kiai peroleh. Itu saja yang bisa disampaikan. Saya kembalikan acara ini kepada MC, Bu Isah. Silakan Bu Isah, Bu Dr. Isah. Terima kasih Pak Dr. Pupu. Pak Dr. Pupu adalah Asdir 2 Pasca Sarjana Universitas Kuningan. Terima kasih Pak Dr. Pupu. Sama-sama. Terima kasih yang paling tinggi untuk Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri Abdillah, staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah mengedukasi kita tentang jihad. Jadi jihad adalah sebenarnya kehidupan kedamaian yang indah untuk menyelamatkan kehidupan manusia, untuk saling tolong-menolong, untuk saling menyapa, untuk saling berbagi kebahagiaan, untuk perdamaian. Hadirin yang berbahagia, sayang sekali waktu kita terbatas. Demikianlah kajian Ramadan virtual sore ini. Terima kasih Bapak Prof. sebagai penyaji utama. Terima kasih kehadiran Ibu Bapak, para dosen, para guru besar di seluruh Indonesia. Terima kasih moderator Pak Dr. Pupu Saiful Rahmat. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Mari kita tutup acara ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai Terima kasih.